Alhamdulillahil qail wal malikul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ma lana rabbun siwa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kembali Allah masih memberikan kita kesempatan di mana tidak banyak orang yang mampu menggunakan kesempatan, di mana yang kemudian banyak orang melupakan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah, sehingga kesempatan yang kemudian kita tindak lanjuti ini pantas untuk kita syukuri. Qalla ra'aitu amran amkanu fadhi'a illa wafata wa lam yakun ba'du. Seringkali Allah memberikan kita kesempatan, dan kesempatan itu bisa ditindaklanjuti. Sedangkan kita tidak menindaklanjuti kesempatan itu, maka boleh jadi kesempatan itu tidak akan terulang kembali. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Bukti dari cintanya seseorang itu seperti halnya salat tarawih. Bukan kemudian karena lebih dahulunya ia datang, tetapi karena siapa yang mampu bertahan lebih lama. Maka cinta itu siapa yang mampu mempertahankan, bukan siapa yang datang lebih dahulu. Maka di dalam kecintaan kita, di dalam ibadah ini ataupun menjalankan agama ini adalah keterujian kita di hadapan Allah di dalam menghadapi setiap perjalanan ujian kehidupan. Di antaranya adalah ujian ibadah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka kami sampaikan bahwasanya di awal bulan suci Ramadan ini banyak seseorang yang gembira karena hadirnya bulan suci Ramadan. Itu tidak salah. Namun apakah kegembiraan kita ini betul-betul kegembiraan ataukah sekedar kegembiraan yang semu, yang kita bangga gembira, tetapi gembiranya saat berbuka, gembira saat kumpul, tetapi tidak gembira untuk mengisi segala muatan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Ketika kita hendak menikah, maka detik-detik waktu, minggu, hari itu kita nantikan, sehingga pada saat itu persiapan terbaik, pakaian terbaik, bahkan kita sudah berlatih jauh-jauh hari. Saat kita mau wisuda, baik lulus S1, S2 ataupun S3, saat munaqashah, baik tesis, disertasi ataupun yang lainnya, pastilah ada persiapan yang luar biasa, sehingga saat kita melalui itu kegembiraannya luar biasa. Namun hari ini, saat bulan suci Ramadan ini tiba, ternyata kegembiraannya hanya kegembiraan semu, sehingga masjid ya saat tarawih saja. Selain itu kemudian tidak ramai. Rumah sepi, tetaplah sepi, tidak berkumandang ayat suci Al-Quran. Kota amal tetaplah kosong. Tetangga yang sakit tetaplah sakit, tak terjenguk. Anak di samping yang tidak sekolah tetaplah ia tidak sekolah. Anak tetangga yang kemudian kelaparan tidak jelas bagaimana nasibnya, tetaplah kelaparan. Maka ketika itu masih terjadi, sesungguhnya kegembiraan kita di dalam bulan suci Ramadan ini semu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis Nabi menegaskan, wa Ramadan ila Ramadhani mukaffiratun lima bainahunna idza ijtuniba fil kaba'ir. Ketika kemudian di dalam perjalanan kehidupan ini kita seringkali dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukan kesalahan, maka tentunya melalui Ramadan ini kita mencari maghfirah, pengampunan. Dan di antara pengampunan tahunan adalah Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya. Artinya wa akmilul iddah, menyempurnakan jumlahnya ataupun menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan. Wa
akmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalimatnya wa akmil, dan sempurnakan, baik kemudian dalam dimensi isi bulan Ramadan mulai bangun sampai bangun kembali, tidak hanya sebatas formalitas, tetapi kuantitas dan kualitas, sehingga yang ketiga menjadi isi tas. Bisa dipahami ya? Yang pertama kuantitas jumlahnya, yang kedua kualitas yaitu derajat kedalamannya, yang ketiga isi tas, semerap isi tas. Isi tas itu berarti pahala perolehan yang kemudian kita bawa saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Ramadan ini tidak sebatas berjalan begitu saja. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari menegaskan di dalam kitabnya, kaifa tukhriku lakal awaid wa anta lam tukhraq min nafsikal awaid. Bagaimana mungkin engkau memperoleh kebaikan sedangkan engkau tidak pernah meninggalkan kebiasaan buruk. Ramadan, di luar Ramadan ataupun Ramadan sama saja. Ternyata kemudian kebiasaan buruk masih berjalan. Habis subuh masih ya saja tidur. Sahur, wah biasa bergegas sahur, habis itu tidur lagi. Namun maaf, sahur itu sunnah atau wajib? Sunnah, dikerjakan berarti lebih baik. Tetapi meninggalkan yang wajib, tidak jamaah sholat subuh. Lepas napa mboten iki? Mboten nggih? Alhamdulillah boleh mboten lintu nggih. Sering kali demikian. Saat kemudian sahur diminta untuk mengakhirkan sahur, kita semangat luar biasa. Bangun jam berapa? Jam 3, jam 2 sudah sahur lebih dulu. Padahal sunnahnya akhirkan. Saat kemudian masuk pagi dan sore hari, ada amalan apa? Sunnah zikir pagi dan sore, dikerjakan atau tidak? Sama saja berlalu. Saat kemudian masuk waktu berbuka, mengawalkan waktu berbuka, diawalkan apa mboten? Jelas mas, belum mulai wis golek pangan. Gini apa mboten? Padahal padahal Nabi mengatakan khamsun yuftirna shaim wa yungkirna wudu, 5 hal yang kemudian mengurangi pahala puasa. Di antaranya apa? Nadharu bisyahwat. Ketika kita asik melihat dengan syahwat, termasuk sebelum buka, saat kemudian kita ngabuburit, itu enak banget gorengan itu, wedang itu enak banget, esiku enak banget, sehingga semua dibeli, es ronde, cimol, cilok, batagor, siomay, tengkleng, sate, bajigur, bener buatan bajigur, terus tongseng, oseng-oseng mercon, semua dibeli ya Allah. Maka itu nadharu bisyahwat. Maka melihat dengan syahwat, maka itu mengurangi pahala daripada puasa. Sehingga ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tampaknya kita menjalankan puasa ini sudah bertahun-tahun. Ngapunten bapak, ada yang 50, 60, 70, ada yang 35. Berarti 50 kali, 60 kali, 70 kali merasakan Ramadan. Pertanyaannya, apakah Ramadan kita berkesan? Apakah Ramadan kita lantas kemudian menjadi loncatan? Maka di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada madrasah takwa di sini. Sehingga siapa yang lolos dari madrasah takwa ini layak setelah Ramadan itu mempunyai kepribadian, layak kemudian memang mampu dirasakan. Karena apa? Ia lolos dari madrasah takwa. Di dalam tafsir dikatakan takwa itu menjauh dari musibah ataupun adab. Artinya adab akhirat ataupun adab dunia. Adab akhirat itu siksa kubur, neraka, sirat, atau kemudian padang masak dan sebagainya. Tetapi adab dunia yang perlu kita jauhi selaku orang yang beriman, lebih-lebih yang ditempa di madrasah takwa yaitu Ramadan, maka harus menjauh dari 3 hal.
Yang pertama, kefakiran. Saat Ramadan ini jangan fakir. Artinya apa? Jangan mempunyai budaya malas. Kerja tetap kerja, ngantor tetap ngantor. Jangan alasan poso ya mas. Ngapunten. Saat Nabi memerintahkan syariat puasa pertama kali kapan Pak? Saat 2 Hijriah. Jadi Nabi itu hanya puasa Ramadan 9 kali Pak. Saat pertama 2 Hijriah itu tanggal 17 Nabi apa? Nabi perang Badar. Dan kita jangan diajak perang itu. Poso mas, suruh sahur kerinan. Semadang memakai sahur buahnya, terus kemudian suruh angkat galon. Alasannya nopo Bu Pak? Poso ngantuk ya, poso ngangkat-angkat. Alasannya banyak sekali. Padahal seharusnya justru lebih meningkat karena apa? Urusan-urusan dunia diletakkan sehingga punya fokus yang lebih tinggi. Wa man kanatil akhirati akbaru hammihi ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Karena puasanya ini orientasinya adalah akhirat, maka ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Hatinya terfokus sehingga hatinya dijadikan kaya oleh Allah. Sehingga tidak ada alasan malas. Maka di dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka jangan mempunyai budaya fakir. Tetap kerja keras, hasilnya urusan Allah. Yang kedua, budaya hidup sehat. Jangan kemudian lantas Ramadan ini terus kemudian kita juga malas-malasan, makan tidur, habis makan tidur, sahur tidur, habis buka tidur, habis tarawih nanti makan lagi tidur lagi. Kita sehat betul. Termasuk ibu-ibu ketika masak sahur ataupun berbuka harus mempunyai target-targetan kesehatan untuk keluarga. Jangan kemudian lantas enak saja pagi, hari pertama tongseng, kedua tengkleng, ketiga sate, keempat rawon, kelima gulai, keenam rica-rica, ketujuh stroke, asam urat, stroke, darah tinggi. Nah, jangan sampai juga. Maka harus punya ukuran porsi. Itu bagian dari budaya hidup sehat. Sehingga menjauh dari adab dunia itu harus tetap punya budaya hidup sehat. Walaupun puasa, habis sahur ya pelan-pelan jalan di sekeliling rumah atau di tempat di rumah sambil habis baca Al-Quran. Tetap kemudian budaya hidup sehat. Orang lutruk. Yang ketiga, menjauh dari adat dunia yang disebut dengan kebodohan. Ibu bapak kalau dari Anglek habis subuh wonten ceramah mboten Pak? Wonten nggih, kita puasanya 29 kali yang ke Muhammadiyah ya. 29 kali subuh. Tarawih wonten untung nggih? 29 kali. 29 kali 2 betul? 58 kali. Ditambah sholat Jumat 4 kali, berarti 62. Ada lagi susulan ceramah? Cukup ya? Buka bersama, tambah berarti 62 tambah 29. Banyak. Kinten-kinten ibu bapak, orang kuliah baik S1 ataupun S2 ataupun S3, ya, sarjana, magister ataupun doktoral, itu biasanya satu semester cuma 16 kali pertemuan. Lah bapak ibu ini lebih dari 70 kali pertemuan. Kita pun dados nopo. Kenapa? Saya kebetulan di magister ya, saat ambil pasca itu satu semester itu cuma 16 kali. Itu pun kadang-kadang dosennya pamit, seringkali Zoom, seringkali kemudian absen saja, cuma ngirim tugas. Pertanyaannya itu saja lulus. Lah Anda kemudian 70 kali diceramai, kinten-kinten bolong nopo buntu piye? Paham nopo mboten Pak kinten-kinten? Seharusnya kemudian ada
pemahaman sehingga menjadi world view, cara pandang kita terhadap dunia. Sehingga tidak kemudian lulus Ramadan itu malah menjadi-jadi. Karena madrasah kita ini madrasah takwa. Sehingga 70 kali lebih ditempa lagi sholat tarawihnya. Saya cek tadi alhamdulillah. Karena di beberapa masjid itu seringkali imam itu disetir oleh makmum. Loh, maksudnya gimana? Request yang sebentar gitu kok mas? Enggak. Requestnya itu halus sekali. Nyindirnya itu halus sekali. Saat takbir, saat sholat terus makmumnya gini. Otak waktu. Itu tanda imam yang suwe kena makmum. Artinya apa? Saat kita ibadah saja masih ngatur. Berarti apa? Ini memang kualitas Ramadan kita akan menurun kalau demikian. Maka ini mumpung masih awal, maka Sayyidina Ali mengatakan wala khaira fi ibadatin laisa fiha tafaqquh. Ibadahmu tidak akan baik, tidak berkualitas kalau tidak diilmui. Maka harus diilmui, Pak. Wala khaira fi fiqhin laisa fiha tafahum. Dan ilmu yang kita pelajari juga tidak akan berkualitas kalau tidak dioptimalkan. Sehingga Ramadan dapat suplai ilmu, dapat ibadah itu dimaksimalkan, diejawantahkan menjadi gaya hidup. Wala khairu fi qira'atin laisa fiha tadabbur. Bahkan bacaan qira'at Quran kita selama Ramadan ataupun di luar Ramadan tidak baik, tidak berkualitas. Karena apa? Kurang tadabbur. Maka dicek saat baca. Ngapunten. 29 hari. Bapak-bapak setiap hari 1 juz nggih? Alhamdulillah 1 juz atau 1 rukuk. 1 bahasa kebenaran. Harus meningkat. Lah ketika baca itu pertanyaan yang kedua, apakah juga baca terjemah tafsiran sehingga difahami terus dikontekstualisasikan kepada dirinya? Oh, kira-kira ayat ini misalnya dalam surat Al-Baqarah nomor alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas dan seterusnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i. Oh, di duit saya ketahui. Nak masjid tak leboki piro iki. Kan gitu. Oh, ada tetangga yang nggak bisa makan, kira-kira saya kasihkan berapa? Sehingga ada pertimbangan-pertimbangan untuk mengoreksi dirinya. Saat kemudian sholat juga dicek lagi. Jangan-jangan kemudian sholat kita ini termasuk sholat yang lalai. Sholat tapi mikir takjil. Sholat mikir buka tadi belum selesai. Kolak tadi setelah anyep mas suwe. Ibu apa yang dirahmati Allah, ketika masih sirkulasinya demikian, maka berapa kali pun Ramadan kemungkinan besar tidak akan berkesan dan membekas. Maka oleh karenanya terakhir saya sampaikan, karena sudah banyak yang nengok jam, saya sadar sengaja tak sesuai ini. Ya, karena sudah banyak yang menolak jam. Ibu bapak gini, saya sampaikan terakhir, kesempatan jenengan itu belum tentu 29 hari full. Biasanya menjelang Ramadan banyak pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat Ramadan juga sama, atau selesai Ramadan. Lah jangan-jangan ibu bapak masuk dalam daftar itu. Kalau saya lihat pun cepat-cepat nih. Kata kan sepuh, walaupun tidak jaminan yang tua meninggal dulu, tapi umumnya memang yang tua meninggal dulu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, karena tidak ada jaminan, maka pertanyaannya apa yang kemudian menjadi diri kita mantap untuk menghadapi kematian? Seharusnya orang wafat saat Ramadan dan di luar Ramadan itu mulia mana, Pak? Mulia saat di bulan Ramadan. Lagi kan kita jangan nyuwun Ramadan saya bikin apa?
Loh, jenengan ini ngomong mulia, tetapi kemudian saat ditanya juga jawabnya nyimpang. Artinya apa? Kita belum yakin dengan kemudian kesiapan kita. Maka karena belum yakin dan belum ada jaminan, selalu haqqa tuqatih. Dalam bahasa Al-Quran, ittaqu haqqa tuqatih itu dimaknai bertakwa, melakukan amal baik, beribadah, taat terus sampai puncak, sampai nggak sadar tiba-tiba mati. Nah itu haqqa tuqatih. Sehingga jangan pernah kepikiran untuk berpikir yang lain, tapi berpikirlah wa aghlaqtu qalbi ala man ada. Hatiku tidak ada ruang selain untuk mencintai Allah. Sehingga fokus kehidupannya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang baik dan semakin baik dibandingkan Ramadan sebelumnya. Kalaupun kita dijemput Allah dengan kematian saat Ramadan ini, semoga kita husnul khotimah. Dan kita wonten Kang Purun, monggo langsung mawon kula siapkan doanya agar segera husnul khotimah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, akhirnya kita bermohon kepada Allah agar semua menjadi baik. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.